Ya, sebagai pendahuluan tadi ya, bahwa nyeri neuropatik, pruritus, restless leg syndrome itu adalah merupakan gejala yang umum dialami pada pasien-pasien yang mengalami hemodialisis. Ya. Dan ini dikaitkan dengan kualitas hidup yang buruk ya. Pasien sudah dialisis, tambah nyeri pula, gitu ya. Malamnya juga gelisah kakinya, gitu ya. Jadi hal yang sangat mengganggu pasiennya. Kemudian obat-obatan yang digunakan seperti misalnya pregabalin itu telah teruji ya selama ini. Memang dari kalau kita bicara guideline, sebagian besar guideline itu menunjukkan bahwa pregabalin merupakan drug of choice di terapi untuk neuropatik, samping juga antikonvulsan ya. Dan beberapa uji coba pada pasien-pasien dengan hemodialisis juga menunjukkan keamanan profilnya ya, dan direkomendasikan sebagai lini pertama pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau. Nah, ini yang paling penting saya kira, bahwa penyesuaian dosis pregabalin pada pasien dengan insufisiensi ginjal sangat diperlukan karena eh, seperti saya sampaikan tadi, justru efek samping yang diperoleh bukan efek terapi seperti yang diharapkan. Oke. Nah, ini mungkin sedikit tentang dari neuropatik, mungkin ini kita reminding sedikit, yaitu adanya biasanya gejalanya berupa nyeri spontan ya, ya berupa burning atau shooting sensation ya. Kemudian ada hiperalgesia, mana biasanya respon nyeri yang seharusnya respon nyeri yang biasanya direspon ringan oleh pasien tapi dirasakan berat dan misalnya penekanan sedikit saja dan bukan rasa nyeri yang sangat. Atau alundinia, biasanya sensasi nyeri yang disebabkan oleh stimulus non nyeri. Misalnya kalau harus uh, terkena selimut, itu misalnya pasien merasakan nyeri yang cuma rambut misalnya cuma dipegang saja rambutnya, itu nyerinya sangat, ini kita sebut sebagai alundinia ya. Jadi tipe nyeri ini ya, yang spontan, algesia dan alundinia itu merupakan gejala nyeri neuropatik secara umum ya. Nah, pasien-pasien dengan nyeri neuropatik ini sudah barang itu dampaknya akan banyak sekali ya. Samping pasien merasakan nyeri yang sangat, nyeri ini juga akan berakibat pada activity daily living-nya ya. Biasanya dia akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Pasien juga mengalami gangguan tidur ya, kemudian mengantuk ya. Kemudian psikologikal burden-nya ini, dampak psikologis seperti depresi, stres ya, psikologi, dan juga kesulitan untuk berkonsentrasi. Kemudian untuk uh, intensitas dan durasi dari nyeri tersebut juga akan berakibat pada bertambah beratnya beban yang dirasakan oleh pasien. Pada kondisi insuficiensi renal, seringkali pasien merasakan hal yang sama. Dan rasa nyeri, dan pasien juga imobilisasinya dia juga tidak terlalu baik, gitu. Ya, jadi karena dialisis berulang-ulang, itu juga menyebabkan munculnya nyeri-nyeri lain ya, sampai nyeri neuropatik yang dirasakan sebagai komplikasi dari insuficiensi renal. Kemudian target pengobatan nyeri neuropatik yang ada saat ini ya tergantung dari kondisi yang kita sebut sebagai cerebral degenerasi ya, atau cerebral degenerasi ya, sebagai salah satu dasar fisiologi dari neuropatik ya. Biasanya obat-obat cerebral degenerasi biasanya diberikan obat-obat golongan besar ya, opioid, kemudian obat-obat antidepresan seperti SNRI, kemudian norepinephrine inhibitor, maupun tristiklik antidepresan, dan juga terapi-terapi topikal luka dan juga capsaicin dan diberikan pada kondisi dehidrasi dari PEM.
Sedangkan untuk sensitivitas sentral biasanya kan obat-obat hubungan obat delta dan di dalam hal tentang pregabalin, amlodipine, kemudian obat anti besar lainnya ada karbamazepin, lamotrigin dan sebagainya juga bisa diberikan ya meskipun level potensinya tidak baik pregabalin. Kemudian obat-obat menggunakan energi MMDA reseptor antagonis, misalnya memantine ya, atau dextromethorphan itu juga dapat bisa diberikan pada lebih neuropatik pada kondisi dental dan opioid, steroid, dan di mana pada sebuah kondisi ini nanti akan tambahan dari durasetik dari jadi tersebut ya biasanya yang menghambat itu adalah obat opioid maupun obat yang menghambat masa substansi seperti obat-obat yang kemudian untuk sistem imunitasnya itu sudah pilihan obat-obatan yang ada adalah antipertensan dan antidepresan sudah di hampir semua mekanisme yang bisa dihambat dengan antipertensan dan antidepresan. Jadi maka dari itu nyeri neuropatik memang drug of choice-nya pilihan utamanya itu adalah golongan antipertensan. Nah, untuk pregabalin sendiri direkomendasikan sebagai terapi neuropatik yang utama sejak tahun 2004 ya baik di Eropa dan di Amerika Serikat dan sampai sekarang penelitian memang belum ada yang senior dibandingkan pregabalin dan gabapentin, di mana pregabalin merupakan analog dan butil gamma asam aminobutyran ya, mana bekerja sebagai prisnap dalam menempatkan kehidupan dahulu dalam hal ini adalah utama tapi pada neuron dan mengurangi flux kalium yang mengurangi pelepasan sinaptik. Kemudian pregabalin dan gabapentin telah dipilih sebagai terapi pertama pada sebagian besar penelitian internasional tetapi dari neuropati dari samping itu juga untuk yang lain deadline juga menunjukkan hasil yang sama. Untuk farmakodinamik dari pregabalin sendiri, mana pregabalin itu akan berikatan dengan protein kalsium channel ya. Mana ikatan ini akan menghambat flux kalsium presinaptik ya, dan ini akan menghambat pelepasan dari excitatory neurotransmitter. Di mana pregabalin juga meningkatkan ekspresi L-glutamic acid decarboxylase atau GAD ya, mana GAD merupakan enzim untuk mensintesis GABA. Jadi peran pregabalin pada reseptor GABA maupun bentuk hasil ya meningkatkan ekspresi dari enzim yang dapat mensintesis produksi dari GABA ya. Kemudian farmakologi dari pregabalin ini biasanya didasari oleh adanya hilangnya proses inhibitori dari GABA atau biasa kita sebut sebagai disinhibisi. Dan ini akan menyebabkan mekanisme inflamasi dan nyeri neuropatik. Ya, jadi disinhibisi ini diperandarai oleh KCCL2 ya. Dan juga ion klorida di situ. Ya, jadi dampak dari disinhibisi ini menyebabkan GABA tidak mengalami disregulasi ya, sehingga tidak bisa menyeimbangkan dengan excitatory neurotransmitter terutama ya, sehingga menyebabkan nyeri menjadi berkelanjutan. Nah, untuk mekanisme pastinya ya memang belum jelas, tapi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia bekerja di voltage gate calcium channel ya.
Tetapi secara pastinya kembali lagi memang masih belum jelas katanya ini ya. Dan dikembangkan sebagai mimetik dari GABA, di mana dia memiliki afinitas yang kuat terhadap reseptor ya alpha 2 delta subunit dari kalsium voltage gate channel. Bioavailabilitas dari pregabalin ini adalah 90% dan sangat bergantung daripada dosis ya. Semakin tinggi dosisnya maka bioavailabilitasnya juga semakin tinggi. Tapi di lain pihak efek sampingnya juga akan meningkat. Waktu puncak pregabalin terjadi dalam 0,7 hingga 1,3 jam. Jadi cukup cepat ya. Meskipun tidak cepat sekali ya, jadi relatif cepat lah untuk mengurangi nyeri ya. Kemudian waktu paruhnya berkisar antara 4,6 hingga 6,8. Jadi masih bisa diberikan sampai 4 kali sehari. Ya, 4 kali sehari maksimal. Nah, ini peranan dari alpha 2 delta kalsium channel pada nyeri neuropatik itu apabila terjadi suatu injuri pada serabut saraf, maka injuri ini akan menstimulasi produksi dari kalsium channel di di dorsal horn dari penuh dorsalis dari medula spinalis ya. Dan dampaknya akibat adanya stimulus dari produksi dari ion channel ini, maka kalsium channel akan ditransport lebih banyak pada terminal neuron dari cornu dorsalis. Nah, ini akan berdampak pada peningkatan jumlah kalsium channel, kemudian meningkatnya kalsium influx, dan juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan neuronal eksitabilitas. Nah, pregabalin sendiri dia akan menghambat transport kalsium channel ke cornu dorsalis ya. Dampaknya nanti akan berdampak pada penurunan dari jumlah kalsium channel ya, dan juga akan menurunkan influx kalsium dan juga akan menyebabkan penurunan dari eksitabilitas neuronal. Nah, ini saya kira sama saja dengan yang tadi ya. Slide ini, jadi dengan adanya pregabalin ini menyebabkan penurunan dari semua neurotransmitter eksitatori seperti glutamat dan juga substan P serta CGRP ya. Nah, pada sensitisasi sentral biasanya pregabalin dia akan berikatan kuat dengan alpha 2 delta subunit dari kalsium channel blocker dari kalsium channel di cornu dorsalis medula spinalis ya, di mana dia akan dengan didudukinya kalsium channel oleh pregabalin ini, maka jumlah kalsium yang influx ke dalam presinaptik itu juga akan menurun. Akibatnya vesikel-vesikel presinaptik yang memproduksi neurotransmitter eksitatori seperti misalnya glutamat dan substans P juga akan menurun ya, sehingga nanti jumlah neurotransmitter yang dilepaskan ke celah sinap menurun, sehingga nyeri yang dirasakan oleh pasien juga bisa berkurang. Nah, pregabalin diekspresikan melalui ginjal ya, di mana apabila clearance dan sangat dipengaruhi oleh clearance kreatinin. Ya, semakin kalau clearance kreatinin yang bagus, maka dosis maksimal dari pregabalin yang bisa dikonsumsi adalah 600 mg per hari. Ini kalau clearance kreatininnya lebih dari 60 ml per menit. Ya. Sedangkan apabila clearance kreatinin kurang dari 60 ml per menit, maka dosis pemberiannya maksimal hanya 75 mg per hari. Nah, dari hasil penelitian sebelumnya diperoleh data bahwa number needed to treat dari pregabalin ini adalah 8. Number needed to treat itu adalah jumlah kasus yang sembuh ya dari seluruh yang diberikan pengobatan ya. Nah, kalau 8 jadi artinya bahwa kalau misalnya diberikan 100 orang diberikan
pregabalin, maka 10 orang diberikan pregabalin, maka 8 diantaranya akan mendapatkan kesembuhan. Ya, jadi semakin kecil mohon maaf ya, salah saya nyebutkan tadi. Kalau NNT 8 itu artinya 8 orang diberikan pregabalin, maka 1 diantaranya mengalami kesembuhan. Sedangkan kalau NNH, number needed to harm, itu artinya kalau ini 14, berarti kalau ada 14 orang diberikan pregabalin, 1 diantaranya mengalami efek samping harm, gitu ya. Jadi semakin kecil number needed to treat, maka semakin baik obat. Makin besar number needed to harm, maka semakin baik obat tersebut. Gitu ya. Itu mohon dipahami supaya nanti idealnya sih 1 ya number needed to treat-nya. Jadi 1 orang dikasih pregabalin langsung sembuh. Nah, itu. Tapi rasanya belum ada obat yang bisa memberikan hasil 1 gitu ya, nantinya ya. Mungkin ada 1,, ada ya, saya lihat. Jadi kalau pregabalin ini memang cukup baik ya, dengan number needed to harm di bawah 10 itu cukup bagus gitu. Ya, meskipun memang tidak sebaik kalau dia bisa dikurang dari 5 ya. Nah, efek samping dari pregabalin yang sering dirasakan itu adalah pada sistem gastrointestinal berupa mulut kering ya. Kemudian pada sistem CNS itu dapat berupa dizziness maupun somnolen. Ya, sedangkan lainnya itu berupa astenia, nyeri kepala, udem perifer ini cukup sering dijumpai. Jadi kalau seandainya nanti sejawat sekalian misalnya memberikan obat pregabalin dan kemudian muncul udem pada pasien tersebut, ya perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan udemnya penyebabnya karena efek samping dari pregabalin. Termasuk juga adanya penambahan berat badan. Ini juga menjadi efek samping yang mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien yang mendapat terapi dengan pregabalin. Nah, mungkin ini sedikit reminding saja, karena tadi efektivitas dan keamanan dari pregabalin ini sangat dipengaruhi oleh clearance kreatinin dari pasien ya. Nah, untuk perhitungan clearance kreatinin kita menggunakan rumus dari Cockcroft-Gault ini ya, di mana rumusnya itu adalah 140 dikurangi umur dalam tahun dikalikan berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi 72 kali plasma kreatininnya. Ya, lihat plasma kreatininnya berapa. Nah, kalau itu laki-laki, kalau perempuan nanti dikalikan 0,85. Kalikan lagi 0,85. Ya. Nah, kemudian bagaimana penyesuaian dosis dari pregabalin berdasarkan fungsi ginjalnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini pada clearance kreatinin yang lebih dari 60 sama dengan 60, total pregabalin yang bisa dikonsumsi per harinya itu ya, itu bisa dari kita mulai start 150 sampai maksimal 600 mg per hari ya, bisa dibagi 2 maupun 3 kali pemberian. Sedangkan dosis clearance kreatinin 30 sampai 60 ml per menit itu kita bisa mulai dengan pemberian 75 mg, kemudian bisa ditingkatkan bertahap sampai maksimal 300 mg ya. Itu bisa sekali lagi bisa diberikan dengan 2 sampai 3 dosis terbagi ya. Kemudian untuk yang clearance kreatinin 15 sampai 30, ini kita start dengan dosis 25 mg. Ya, sampai 50 mg ditingkatkan sampai maksimal adalah 150 mg yang bisa dibagi dalam 4 sampai 2 kali pemberian, 2 sampai 4 dosis terbagi ya. Nah, sedangkan untuk yang clearance kreatininnya jelek sekali, yaitu kurang dari 15 ya,
maka total pregabalin yang bisa diberikan itu adalah 25 mg. Yang bisa ditingkatkan sampai maksimal 75 mg. Yang terbagi dari jadi 4 kali pemberian. Ya kalau dulu belum ada pregabalin 25 mg, ya terpaksa kita yang 50 di kapsul ulang gitu ya. Nah cuman kan itu cukup merepotkan gitu ya, belum lagi resiko untuk eh, apa namanya tidak pas dosisnya itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi kadang kurang dosisnya, mungkin ada yang lengket di kapsulnya dan sebagainya ya. Nah pada pasien-pasien yang hemodialisis misalnya dan mengalami nyeri yang sangat ya, itu bisa diberikan suplementasi obat misalnya ya pada pasien dengan 25 mg itu bisa diberikan suplementasi obat 25 atau 50 mg. Tapi sekali lagi dilihat efek sampingnya ya, ada efek samping atau tidak misalnya. Kemudian yang 25 sampai 50 mg itu bisa dikasihkan suplemental dose dengan dosis 50 sampai atau 75 mg. Demikian juga pasien dengan dosis yang lebih besar ya. Artinya kalau misalnya ini bisa diberikan ekstra ya sepanjang itu tadi efek samping yang dirasakan oleh pasien tidak terlalu mengganggu. Si pasiennya tidak bisa dibangunkan lagi, repot lagi ya. Nah ini beberapa penyakit lain ya terkait dengan nyeri neuropatik yang juga bisa diberikan obat-obat pregabalin. Misalnya pada painful diabetic neuropathy itu bisa kita berikan dosis antara 150 sampai 600 mg. Nah, seringkali pasien-pasien dengan neuropati seperti ini itu tidak sabar. Tidak sabar artinya dia pinginnya minum obat anti nyeri neuropatik ini sama seperti minum NSAID gitu ya. Yang sekarang minum efeknya cepat, langsung nyerinya berkurang. Nah, di sini peranan kita sebagai dokter untuk melakukan edukasi juga kepada pasien. Ya, mohon diingat bahwa pengurangan nyeri 50% saja intensitasnya itu sudah berhasil pada nyeri yang kronis gitu ya. Beda dengan nyeri akut. Nyeri akut ya kita bisa menjanjikan ya sampai hilang total gitu. Tapi pada nyeri kronis itu kita tidak bisa. Dan memang harus dilakukan peningkatan dosis secara bertahap. Dan biasanya kita mulai dengan dosis pada malam hari misalnya. Kalau misalnya sebagai contoh, misalnya pagi kita kasih 25 mg, malam 25 mg, kita evaluasi 3 hari, kalau nyerinya belum membaik, ya mungkin dimulai pada malam hari untuk ditingkatkan, 25 mg pada pagi hari, 50 mg pada malam hari. 3 hari lagi, kalau kita perlu tingkatkan, pagi 50, malam 50, gitu ya. Berikutnya pagi 50, malam 75, 75 pagi, 75 malam, setelah itu baru naikkan yang 75 pagi, 150 malam. Jadi mulailah peningkatan dosis pada malam hari mengingat efek samping seperti dizziness dan somnolen itu sangat mengganggu sekali pada pasien-pasien dengan nyeri neuropatik, apalagi yang mengalami insufisiensi renal ya. Kemudian untuk cancer juga bisa dengan dosis 75 sampai 300 mg. Tapi sekali lagi dosis-dosis ini sangat individual sifatnya, tidak ada patokan yang khusus. Cuman kadang itu tadi saya sampaikan pasien itu tidak sabar. Ya, tidak sabar. Nah, ini benar-benar sejak awal mulai pengobatan kita sudah harus berdiskusi dan sudah harus menentukan target pengobatan bersama dengan pasien. Kalau tidak nanti pasiennya akan shopping dokter, paling hanya berpindah dari satu dokter ke dokter lain karena tidak bisa mendapatkan pengurangan nyeri seperti yang diharapkan ya. Kemudian untuk postherpetic neuralgia itu dosisnya 150 sampai 600 mg per hari. Biasanya selama 8 sampai 13 minggu ya. Kemudian untuk fibromyalgia antara 150 sampai 600 mg selama 4 sampai 12 minggu. Untuk trigeminal neuralgia juga sama, 150 sampai 600 mg selama
8 minggu lebih kurang ya. Kemudian post operative pain, ya ini bukan trigeminal neuralgia, mungkin salah ketik ya ini ya, 150 sampai 600 mg per kilogram, bukan ya, miligram per hari itu ya. Sedangkan untuk post operative pain itu sekitar 300 sampai 600. Tapi sekali lagi ini bukan acuan yang pasti karena sangat individual. Kadang orang diberi minum 150 saja sudah muncul efek samping yang cukup tinggi gitu. Di lain pihak mungkin 600 juga belum apa-apa gitu. Nah ini kembalikan lagi dengan kondisi pasien yang kita hadapi. Nah untuk farmakokinetiknya sendiri, pregabalin tidak mengalami metabolisme di hati dan diekspresikan melalui ginjal dalam bentuk tidak berubah yang dalam urin. Jadi masih dalam bentuk aktifnya ya. Keuntungannya adalah tidak adanya interaksi antara obat-obatan dan obat makanan yang berhubungan dengan sitokrom P450 yang ada di hati. Ini biasanya akan mempengaruhi efek samping yang mungkin terjadi ya. Pembersihan total pregabalin itu adalah 67 sampai 81 ml per menit pada dewasa muda sehat dan diperkirakan mengalami resorpsi di tubulus ginjal. Pada pasien dengan hemodialisis biasanya akan menghilangkan sekitar 50% sampai 60% pregabalin, di mana dosis tambahan umumnya direkomendasikan pasca HD. Ya, jadi tadi ada suplementasi di pasien pasca HD karena kemungkinan kadarnya juga mengalami penurunan dan kehilangan selama HD, ya mungkin nanti perlu diberikan suplementasi pasca HD. Seringkali kalau tidak diberikan itu biasanya mengganggu sekali pasca HD. Kemudian pregabalin juga memiliki potensi interaksi obat farmakokinetik yang rendah, di mana tidak ada pemantauan darah yang dapat dilakukan untuk pasien yang memakai pregabalin ya. Jadi karena potensi interaksinya yang rendah, maka tidak perlu ada pemantauan. Kemudian tidak terkait dengan hilangnya kontrol gula darah yang diukur dengan HbA1c. Jadi aman diberikan pada pasien-pasien diabetes. Jadi tidak ada pengaruh pregabalin ini atau interaksi obat pregabalin ini dengan obat-obat anti diabetes ya. Kemudian tidak menghambat atau menginduksi enzim sitokrom P450 yang ada di hati, tidak dimetabolisme di hati, diekspresikan melalui ginjal, dan tidak terikat protein ya. Jadi mudah untuk diekspresikan. Pada pasien-pasien dengan insufisiensi ginjal biasanya akan mengubah eliminasi obat ginjal dengan mempengaruhi aliran darah di daerah glomerulus ya, di mana laju filtrasi, sekresi dan reabsorpsi pada tubulus serta bioaktivitas dan metabolisme dari ginjal ya. Jadi hati-hati pada pemberian pada insufisiensi ginjal. Di mana absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi juga dapat terpengaruh akibat menurunnya clearance kreatinin. Sehingga untuk penggunaan pregabalin sangat dianjurkan untuk mengurangi dosis ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga efek dari therapeutic indeksnya itu menjadi lebih sempit. Jadi harus disesuaikan dosisnya. Kemudian juga memperpanjang interval juga bisa dilakukan ya untuk obat dengan waktu paruh yang panjang. Ya kalau tadi misalnya waktu paruh ini kan cukup antara 6 jam ya, mungkin bisa kita berikan dalam 12 jam atau 2 kali sehari itu ya. Tapi sekali lagi kita lihat klinis pasien dan sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Direkomendasikan untuk mengurangi dosis pregabalin sebanyak 50% pada pasien-pasien dengan clearance kreatinin 30 sampai 60 ml per menit ya. Jadi sudah mulai harus dikurangi di situ dosisnya, meskipun mungkin efek pengurangan rasa sakitnya tidak sebaik kalau dosis diberikan secara optimal. Dan sekali lagi juga harus dikomunikasikan dengan pasien. Okay. Kemudian waktu paruh eliminasi pregabalin akan diperpanjang dengan gangguan ginjal yang mengarah ke akumulasi dengan dosis berulang. Ya seperti kasus yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu bisa menyebabkan eliminasi pregabalinnya menjadi menurun gitu, sehingga numpuk dan itu menyebabkan pasien mengalami
penurunan kesadaran ya, ngantuk dan menurun kesadarannya. Kemudian ini waktu paruh pregabalin, saya kira tadi sudah sebutkan juga. Kemudian penentuan keseimbangan farmakokinetik yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan keamanan, kemanjuran. Namun keseimbangan ini masih belum banyak diketahui. Ya. Artinya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan dosis pregabalin ini pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ya. Nah, disinilah seninya dalam memanajemen pasien nyeri neuropatik, gitu, karena tidak ada hitungan yang baku ya untuk manajemen pasien tersebut. Dan tiap pasien memiliki respon yang berbeda-beda. Dari rekomendasi dari penelitiannya Juli dan kawan-kawan tahun 2018, mana pregabalin lebih dari 90% menyatakan dieliminasi melalui ginjal, sehingga direkomendasikan untuk praktek klinis, merekomendasikan dosis konservatif pregabalin maksimum adalah 100-300 mg per hari. Ya. Nah, jadi sekali lagi masih perlu adanya penelitian lebih lanjut ya terkait dengan dosis ini. Kemudian ini rekomendasi ya dari United States Renal Data System ya, ini kita lihat di sini menunjukkan bahwa harus sama dengan tadi, harus disesuaikan dosisnya ya pada pasien-pasien dengan hemodialisis. Jadi tidak sama dengan pasien-pasien yang tanpa gangguan fungsi ginjal ya, mengingat resiko untuk terjadinya perubahan mental status, kemudian resiko jatuh dan juga fraktur itu meningkat ya pada penggunaan dosis pregabalin yang lebih dari 100 mg. Pada orang tua, pada kasus-kasus geriatri, ya ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Mengingat pada kasus geriatri juga risiko jatuhnya juga cukup besar. Kalau geriatri sampai jatuh, fraktur, nah itulah jadi pintu masuk perberatan kondisi yang dialami oleh pasien. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pregabalin umumnya sering digunakan untuk menangani nyeri neuropatik pada pasien dengan insufisiensi ginjal, tapi tidak sepenuhnya dipahami karena populasi ini biasanya dieksklusi dari uji kemanjuran dan keamanan. Ya, biasanya kalau melakukan penelitian, kriteria eksklusinya sudah mengalami gangguan ginjal, biasanya sudah dieksklusi dari riset, gitu ya. Nah, sehingga bagaimana keamanan dan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian penyesuaian dosis untuk insufisiensi ginjal sangat direkomendasikan oleh literatur ya. Namun panduan saat ini didasarkan pada studi farmakokinetik dan toksisitas ya. Untuk mengkonfirmasi kemanjuran dari strategi pemberian dosis ini masih kurang riset-riset yang ada. Kemudian pertimbangkan penggunaan yang luas untuk berbagai kondisi nyeri neuropatik ya. Dan juga pada dosis yang direkomendasikan pada insufisiensi ginjal harus menjadi prioritas ya, seperti saya sampaikan tadi. Selama ini riset-riset itu sebagian besar mengeksklusi kelainan ginjal pada pasien-pasien dengan kelainan ginjal itu dieksklusi ya. Mungkin ini kalau mau mungkin bisa dilakukan penelitian kalau kita mau ya, tapi saya kira ini butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan riset ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan keamanan dari pregabalin 25 mg. Tapi yang paling pasti bahwasanya dari seluruh literatur itu memang menunjukkan safety profile yang cukup baik, tapi ya tadi kelebihan dari gabatrop yang dimiliki oleh Tropika ini adalah bahwasanya mereka memiliki produk dengan dosis yang sudah fix 25 mg dan ini memberikan pilihan alternatif pengobatan ya, artinya kita tidak perlu lagi harus memecah kapsul menjadi dosis 25 mg apabila dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.